ketika kita memandang kerajinan itu bukan sebagai sifat yang melekat yang nggak bisa diubah, kita akan bisa mengasah kerajinan kita. Jadi malas dan rajin itu hanyalah pilihan gitu, hanyalah skill yang bisa dilatih, bukan sifat yang dia emang pemalas, jangan ngecap kayak gitu, jangan. Karena itu di level identitas akan mempengaruhi pola pikir kita. Makanya ada mantranya, kamu bukan gak rajin, cuman belum rajin aja. Nanti pelan-pelan bisa dilatih dengan melakukan hal-hal kecil, lama-lama tingkat kerajinan kamu bisa nambah ya, kayak di game-game ini gitu. Semakin dilatih, lama-lama bisa semakin rajin. Nah, apapun situasinya, don't feel bad about feeling bad. Kalaupun kamu ada satu masa kamu ngerasa, kok gue males banget ya, padahal gue harusnya rajin gitu. Accept that gitu. Karena jangan sampai kamu stres karena sesuatu yang kamu anggap buruk, kamu langsung mikir-mikir lagi dan menambahkan stres lagi gitu. Jadi kamu udah feeling bad karena males, feeling bad about feeling bad gitu. Kok gue gini ya, makin menerka-nerka. Karena nanti jatuhnya semakin banyak stres ya, kamu malah semakin gak optimal. Jadi stres itu bagus di titik optimal, di titik tertentu. Kalau kamu gak ada stres juga nanti gak ngapa-ngapain, jadi males. Kalau kamu udah mulai ada tujuan, ada sesuatu yang membuat kamu bergerak, nanti kamu bisa mulai bekerja hingga optimal. Tapi nanti kalau udah kelewat stres, performa kamu turun, jangan makin bertanya-tanya lagi, ini kenapa ya gue turun, aduh gak enak banget nih gini-gini. Itu nanti feeling bad about feeling bad malah bikin kamu jadi gak gerak lagi gitu, balik lagi ke titik nol. Jadi cintai dirimu, terima masa lalu kamu yang pernah melakukan hal-hal malas, maafkan, tapi yang jadi fokusnya adalah gimana lebih baiknya sekarang. Selalu ketika nanti kamu kesel, udah menunda-nunda pekerjaan, jangan marahin diri kamu gitu. Tapi ya udah, maunya apa, berdialog dengan diri sendiri yang dengan lebih kasih sayang gitu. Kan kita pernah ya sayang sama orang yang kita selalu ngasih nasihat-nasihat positif, dan kita peduli banget sama dia, kita nggak pengen menyakiti hati dia, dan jadikanlah orang itu kamu gitu, cintai dirimu sendiri. Nah terus kalau di level identitas juga, di level mindset juga gitu, kita harus meng-unlearn, meng-uninstall yang namanya fixed mindset untuk kemudian mempelajari yang namanya growth mindset. Kita pelajari lagi. Dan ini kenapa relearn? Karena sebenarnya waktu kita kecil, kita itu punya yang namanya growth mindset ini. Kita tuh kalau jatuh sekali, tetap mau berdiri lagi untuk belajar jalan. Waktu bayi itu kita punya itu gitu. Kita belajar sangat banyak. Walaupun ada orang yang menyakiti hati kita atau apa, nanti ujung-ujung kita tetap kekeh untuk rajin bermain, mengeksplor dunia. Dan mindset bertualang seperti bayi tadilah yang namanya si growth mindset ini. Kalau di fixed mindset nih kita ngerasa kecerdasan nih hal yang tetap, kita menghindari masalah karena takut, kalau ada rintangan, kalau susah itu kita lewatin, ini garisnya tuh nggak nyambung ke titik-titiknya. Kita berusaha menghindari kesalahan, malah jadinya nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau kita punya growth mindset kita adalah bertualang dalam hidup ini adalah sebuah petualangan. Kita tidak menghindari masalah, kita justru melihat masalah itu sebagai upaya untuk belajar lebih. Yang namanya rintangan itu akan menguatkan kita, dan yang namanya kesalahan itu berarti tanda kita mau mencoba dan berusaha gitu. Kalau kita nggak salah, kita nggak gagal, ya berarti kita nggak pernah nyoba. Dan selalu pasang itu gitu, ini petualangan. Ya ada buruknya, ada baiknya, tapi seru. Yang penting kita cari keseruannya itu, karena kita nanti bisa berkembang mengeksplor dunia. Nah, ini juga mindset, suka banyak yang nanya, Kak gimana sih kalau kepintaran tuh emang fix apa gimana? Gimana kalau kita harus melawan orang yang berbakat? Ini ada quote yang saya suka adalah hard work beats talent if talent doesn't work hard. Dan ini berlaku bisa dari dua sisi ya. Kalau kita ngerasa kita nggak punya talent, berarti kalau kita punya hard work, ya kita bisa ngalahin orang-orang yang berbakat. Kalau kita ngerasa nggak punya talent, merasa kurang, sebenarnya dengan itu kan bisa, dengan menjadi rajin, dengan berusaha kita akan bisa mengalahkan orang yang punya talent. Dan sebaliknya kalau kita ngerasa punya talent, jangan jadi males-malesan gitu, karena nanti kita akan dikalahkan oleh orang yang punya hard work gitu.
Karena ada yang kemarin-kemarin tuh nanya gitu di Twitternya Inspiration ya, dia ngerasa males belajar tuh karena udah ngerasa jago gitu, jadi biasa-biasa aja. Dan ya itu yang saya alami ya, waktu itu saya nggak pernah belajar yang sungguh-sungguh apa segala macam, tapi masih bisa aja melewati apa yang saya mau, hingga akhirnya saya stuck nabrak tembok, baru deh mikir saya harus berubah gitu. Nah, jangan nunggu nabrak tembok dulu kalau bisa. Ubah mindset kita sebelum kita ngerasain sakit yang parah gitu. Karena kalau kita nggak belajar, nyicil belajarnya, nanti kehidupan yang akan mengajari kita dengan cara yang ini, yang tough banget lah. Learn it the hard way. Kalau bisa learn it the easy way, kita praktis dari sekarang, yang mending kita praktis dari sekarang. Nah, kecerdasan sendiri itu sebenarnya ya bisa ditingkatkan. Jadi jangan berpikir kecerdasan itu tetap. Karena sebenarnya kecerdasan itu soal otak kita memproses informasi, dan sebenarnya setiap kali kita belajar sesuatu, kita ulang-ulang, itu nanti ada jaringan baru yang muncul di otak. Jaringan antar neuron ini lebih banyak dan lebih kencang informasi, dan itu nanti ketika kita berpikir terus-menerus, awalnya mungkin belajar nyetir ya, yang gampang tuh. Mungkin awalnya susah mikir gas, rem, setir kanan, setir kiri, seimbangin semuanya, tapi lama-lama itu udah otomatis. Nah, sebenarnya kita dalam hidup ini selalu belajar. Dan semakin kita tua, semakin rajin belajar, nanti semakin banyak yang kita pelajari, itu semakin cerdas sebenarnya. Jadi, jangan khawatir, terlepas dari talenta kita ada seberapa, kita tuh akan bisa menjadi lebih cerdas. Ini yang harus ada di mindset kita. Jangan sampai kita ngerasa, oh kita emang nggak bisa ini, itu matematika emang nggak bisa. Padahal mungkin ya kita kurang keras aja nyobanya gitu. Kita belum belajar dengan efektif, belum berusaha mati-matian. Jangan terus males gara-gara emang nggak bisa. Padahal kita belum nyoba dengan cara yang benar gitu. Itu yang harus diinstal mindsetnya. Dan mungkin kadang juga ada mindset yang salah juga, itu kalau kita mikir bahwa oh iya nih orang-orang yang berprivilege aja yang bisa sukses dalam belajar apa segala macam. Ya itu ada benernya juga, bahwa emang yang namanya latar belakang keluarga kita itu ada pengaruhnya juga terhadap kesuksesan belajar kita. Itu secara penelitian udah dibuktikan. Makanya di negara seperti Indonesia ini ya kita melihat ketimpangan di situ gitu. Kalau kita yang di dunia, di kota-kota yang besar yang terjamah internet, kita bisa dapat akses pendidikan ini, ya sebenarnya kita berprivilege gitu. Mungkin di tempat-tempat lain tuh nggak ada, makanya kita miris juga kan dengar orang-orang yang sampai bunuh diri apa segala macam karena nggak bisa sekolah online. Ya itu adalah suatu realita gitu, bahwa memang ada yang namanya privilege dan unprivilege. Dan buat orang-orang yang kelas sosial, status sosial ekonominya itu rendah, itu sebenarnya peluangnya lebih kecil memang, mungkin cuma 11% yang akhirnya bisa berprestasi sampai ke puncak gitu kan. Tapi terlepas dari kita punya privilege atau kita kurang privilege, underprivilege gitu, ya kita harus melakukan yang terbaik. Karena walaupun peluangnya 11%, kalau itu yang kita punya ya kita perjuangkan mati-matian gitu kan. Dan sebaliknya buat yang ngerasa privilege, ya manfaatkan itu sebaik-baiknya. Jadi apapun titik awal kita harus berusaha mengubah mindset kita supaya kita jadi grow, supaya kita mau memberikan yang terbaik terlepas dari segala keterbatasan yang kita punya. Nah sekarang itu soal beberapa belief yang bisa di-uninstall dan bisa di-install yang bagusnya supaya kita bisa berkembang. Tapi balik lagi, malas itu gejala yang sebenarnya banyak penyebabnya. Bisa jadi kita malas karena nggak punya motivasi. Itu yang saya rasakan juga, salah satu hal yang saya rasakan ketika saya akhirnya memutuskan untuk keluar dari S3 gitu. Ada fase-fase yang saya udah nggak ngerasa termotivasi lagi. Mungkin waktu tahun pertama saya ngerasa termotivasi, tapi habis itu tujuannya tuh hilang gitu karena banyak pemikiran baru juga gitu. Misalnya saya mikir, saya nggak mau lah bertahun-tahun jadi profesor radar, tanggung jawabnya kayaknya berat juga, dan itu ada faktor ideologis juga misalnya. Jadi ada faktor nggak punya motivasi. Dan ketika saya udah nemu motivasi, tujuan hidup, saya ngerjain yang namanya ujian tanda tanya awal-awal tuh susah banget lah, berat banget, tapi orang tuh bener-bener jadi kayak, lu bukannya waktu S3 lu males-males banget ya, kok sekarang lu bisa serajin ini gitu. Itu karena motivasi, temu tujuan.
Terus kadang pengen belajar tuh udah mau belajar tapi suka cari-cari alasan, oh belum mood gitu. Itu juga ada kan. Nah saya sendiri juga waktu SMP itu kan saya balik lagi ya cerita yang tadi, waktu SD itu sebenarnya saya rajin bikin main game, yang main game nggak sekedar main game tapi sampai bikin buku petunjuk cara main game. Terus rajin juga waktu itu cita-cita saya jadi komikus, tiap hari ngegambar gitu kan. Itu sebenarnya saya punya bakat produktivitas menurut hasil psikotes pun, tapi di situ dibilang saya tuh mut-mutan. Jadi kalau kamu mut-mutan, saya juga mengalami itu, tapi akhirnya saya melatih lagi-lagi itu skill. Lama-lama bisa di manage. Terus bisa jadi kita terdistraksi hal lain gitu. Udah mau semangat belajar, ada gangguan ini itu, jadinya pikirannya nggak fokus, sangat ada. Dan distraksi ini macam-macam, bisa sesimpel notif dari sosmed, bisa juga apa yang ada di pikiran, kalau kita lagi ada sesuatu yang kita pikirkan jadi overthinking gitu. Itu macam-macam distraksi, terus yang akhirnya bikin males gitu. Terus bisa jadi kita frustrasi, saking frustasinya karena udah ketinggalan, ngerasa udah jauh banget, jadi kita males, udahlah, udah hopeless gitu. Ada juga yang orang jadi males karena gampang bosen gitu. Saya tuh gampang bosan juga, jadi kadang belajar kayak gini, gimana ya, pengen otak-atik yang lain. Cuman akhirnya saya belajar tahap demi tahap untuk lebih fokus. Ada juga karena kita udah pengen rajin, udah ngerencanain buat rajin, tapi karena teman-teman kita nggak rajin, terus kita jadi ikut-ikutan. Itu juga bisa. Bisa juga kita udah sampai di level yang udah punya jadwal belajar, tapi ketika belajarnya sendiri pun kita udah singkirin semua distraksi, tapi ngerasa kayak nggak masuk belajarnya nih, males nih, kayak otaknya nggak bisa kemana-mana nih, kayak udah baca buku itu ngeblank gitu loh, kayak udah baca paragraf tapi nggak ada yang masuk, cuman masuk mata tapi nggak masuk otak. Ada juga yang kadang orang jadi males karena udah pernah gagal, udah pernah berusaha keras tapi akhirnya gagal, akhirnya takut, trauma. Ini yang tadi pagi juga ada yang nanya ya di Twitter dan saya udah jawab. Nah, kalau misalnya permasalahan kamu motivasi, ya kamu harus temuin tujuan, temuin motivasi kamu. Motivasi pun ada banyak jenisnya gitu. Ya kalau kamu udah tidak termotivasi level 0 nih, ya bisa jadi kamu mungkin depresi gitu. Kalau tidak ada hal-hal, anything, gak ada sama sekali yang bisa membuat kamu gerak, bahkan kamu mau dipecut sama orang tua pun kasarnya, kamu juga tetap gak termotivasi belajar, ya mungkin itu kamu harus periksa juga. Karena dari pengalaman saya tuh sebenarnya ada 3 ya, orang malas tuh ya, malas yang emang karena punya condition ya, entah itu fisik atau mental emang sedang ada isu. Orang yang malas tapi pengen berubah, ada yang orang malas yang gak pengen berubah gitu kan. Ya mudah-mudahan kita yang kedua inilah. Cuman kalau misalnya kasus yang pertama ya seek professional help, ke dokter, ke psikolog untuk tahu gitu. Karena kalau udah gitu susah, nggak ada motivasi tuh udah levelnya, kalau orang-orang motivator kan bilangnya if there is a will, there is a way. Nah kalau di level A motivasi, if there is no will, there is no way. Nggak ada yang nolong, nggak bisa tertolong gitu. Harus nolong diri sendiri dulu, harus disembuhin dulu gitu. Motivasi ini. Tapi terus ada juga level kedua tuh ya, level 1, 2, 3, 4 nih, motivasi ekstrinsik. Ini pun beda-beda. Ada yang motivasinya dari luar, tapi ada yang mulai udah ada kesadaran kita, kesadarannya tuh udah mulai meningkat. Ada yang sampai kita sadar penuh, kita mulai punya motivasi, walaupun kita mungkin misalnya belajar, kita nggak benar-benar enjoy belajar, tapi kita sadar dengan penuh bahwa untuk mencapai tujuan kita, itu kita harus belajar. Bahwa belajar ini benar-benar penting banget untuk diri kita, sehingga kita walaupun males jadi tetap belajar. Itu bagus juga gitu. Dan ini puncaknya adalah motivasi intrinsik, ketika kita udah benar-benar enjoy belajar kayak main game, dan itu belajar itu kesenangan itu sendiri gitu. Wah itu udah susah nanti stopnya. Malah kalau udah dimotivasi intrinsik, yang harus kita waspadai adalah jangan sampai kecanduan belajar yang membuat kita lupa diri, membuat kita sampai burn out. Ibarat main game, kalau dulu saya kecanduan game itu benar-benar kepikiran game terus, sampai bahkan ya di warnet yang bisa berjam-jam cuman makan mie sama botol gitu kan, bahkan sampai kehilangan sepeda pun masih ngebela-belain game.
Nah itu udah motivasi intrinsiknya ketangkep banget di game. Nah kalau kita udah bisa sampai di level belajar kayak main game itu tuh udah bagus, malah kita harus belajar ngurangin kecanduan kita gitu. Cuman any motivation is good lah daripada nggak punya motivasi. Bahkan di banyak fase di kehidupan saya, misalnya salah satu motivasi saya masuk S3 dulu karena kebetulan naksir orang yang dia waktu itu dia fast track S1, S2, terus ada orang yang dia sebelumnya pacaran sama orang yang lagi S3 di US yang kayak lomba ini itu juara internasional, terus saya kayak wah saya harus punya prestasi juga. It's good, it's okay gitu kalau punya motivasi seperti itu. Jadi kalau nggak ada sama sekali, daripada nggak ada sama sekali, motivasi seremeh apapun itu bagus. Tapi kalau bisa motivasi intrinsik itu menyenangkan. Karena balik lagi, he who has a why can bear almost anyhow. Kalau kita udah tahu tujuan kita mau apa, kita mau mencapainya dengan sungguh-sungguh dan benar-benar, kita tuh akan berjuang gitu. Ya sama kayak orang misalnya jatuh cinta kan dibela-belain gitu loh, hal-hal yang kayak gila orang segitunya jadi bucin gitu kan. Nah kita juga kalau punya tujuan, kita bisa jadi budak dari tujuan kita. Kita bisa melakukan segala macam yang emang penting gitu, dan mau kita dapat perintangan seperti apa, kalau emang tujuannya ke sana dan kita pengen banget itu, ya kita akan bisa melewati itu. Mau ada distraksi, mau ada apa, kalau kita fokus berpegang teguh sama tujuan pasti bisa melewati. Makanya penting untuk punya tujuan, sekecil apapun itu, seremeh apapun itu tujuan menurut orang lain atau menurut kamu sendiri. Selama punya tujuan, itu bagus. Karena nanti yang namanya hidup itu tentang revisi. Ya kayak saya tadi, pengen S3, tiba-tiba nanti kita berproses dalam hidup ini, tujuan ini nanti bisa berubah lagi. Yang penting cari aja tujuan, kalau belum bisa jangka panjang, nggak apa-apa, jangka pendek dulu, it's fine. Karena yang paling penting ya itu, apapun itu mulai aja dulu. Misalnya tadi kamu ada yang mungkin males karena sulit memulai. Nggak usah nunggu motivasi intrinsik dulu, karena nanti semakin kamu belajar, motivasi intrinsik ini juga tumbuh. Semakin kamu ngerti sesuatu, itu nanti otak kita tuh ada sistem rewardnya. Yang tadinya nggak ngerti, begitu nemu aha moment gitu ya, dapat, itu nanti kita akan semangat lagi gitu. Jadi ya itu, tujuan pun sekecil apapun juga nggak masalah, pokoknya penting mulai dulu. Nah, beberapa tips untuk memulai dulu, singkirkan distraksi. Saya dulu pertama kali berusaha untuk fokus belajar, itu saya pergi ke perpus, saya matiin HP, saya belajarnya pakai buku gitu. Kalau misalnya sekarang belajarnya online, ya mungkin bisa di-uninstall dulu sosmed-sosmednya, bisa dimatiin notif apps-apps lain, Famify aja yang dipakai, itu bisa. Terus bisa juga gunakan aturan 5 menit. Intinya jangan ngerasa kamu harus belajar banyak gitu. Belajar aja 5 menit doang. Belajar aja 1 bab doang, kerjain aja 1 soal doang. Yang penting mulai dulu. Apapun itu yang penting mulai dulu. Terus permudah untuk belajar, dan sebaliknya persulit untuk hal-hal lain. Sebenarnya prinsipnya itu, karena manusia kita itu cenderung pengen meminimalkan energi yang kita keluarkan. Makanya bagusnya kalau kamu kondisikan ruangan kamu itu misalnya untuk belajar, maka buku udah ada gitu, udah kelihatan gitu. Kalau misalnya aplikasi belajar dikasih shortcutnya di depannya. Kalau di laptop atau di PC ditaruh di desktopnya. Tapi kalau aplikasi game dan lain-lain kita sembunyiin di folder lain gitu. Itu akan membuat kita lebih mudah untuk belajar. Kalau saya tuh dulu waktu S3 tuh pertama kali beli gitar, dan seneng banget main gitar jadinya, karena kayak pertama kali beli gitar itu nggak bisa lepas dari gitar, bahkan saya tidur juga sama gitar sampai senarnya putus gitu. Dan kalau mau ujian, akhirnya gitarnya saya memasukin ke tempatnya dan saya gembok, literally saya gembok sampai ujian beres. Itu cara saya untuk mempermudah belajar dan mempersulit diri saya untuk tidak belajar. Habis itu ya karena lagi-lagi untuk meminimalkan pilihan, kalau kita nanti mau udah ada semangat belajar, nanti bingung mau belajar apa hari ini, kamu bisa bikin jadwal di awal minggu atau mungkin di awal hari, biar nanti otaknya udah langsung ke arah gitu. Karena kita nih hidup di era distraksi, otak kita tuh senantiasa mengelola beragam informasi ini,
kalau kita udah tentuin jadwal, itu otak kita lebih bisa nyesuaiin ke jadwal ini. Dan saya lebih suka kayak prinsip nyicil lah. Mungkin kita awal-awal tuh SKS gitu ya, lama-lama kan kerasa nggak maksimal gitu. Saya akhirnya mulai belajar melatih diri saya untuk nyicil. Jadi yang sistem cicil ini juga nggak harus cicil banyak-banyak, balik lagi ke kayak aturan 5 menit tadi. Misalnya yaitu, ya udah misalnya ada PR 10, biasanya kita 10 soal kerjain malam sebelum ngumpulin. Bahkan 5 dikerjain pas hari hanya nyontek temen gitu kan ada. Nah itu bisa kita ubah kebiasaannya, misalnya cicil, oh iya masih ada 10 hari lagi, coba cicil 1 hari 1 soal. Kita mulai membiasakan diri untuk memulai. Karena lama-lama kerasa nyicil-nyicil tuh enak, nggak berat lah. Atau kalau sulit memulai, saya biasanya setel lagu cadas dulu gitu sambil belajar. Jadi udah buka buku, saya setel musik-musik yang ya metal atau yang rock yang kayak gitulah, kayak Avenged Sevenfold, apa musik-musik kayak ya pokoknya yang bikin semangat lah. Tapi nanti biasanya saya kalau udah fokus saya matiin musiknya gitu. Itu cuman buat mood booster. Karena di salah satu buku tentang creativity yang judulnya kalau nggak salah Creative Intelligence bukunya tuh, salah satu bab di sana adalah tentang soundtrack. Soundtrack itu ngaruh banget ke mood. Kalau misalnya kita kayak lemes, terus udah lemes kita setel lagu-lagu yang galau, misalnya lagunya Radiohead yang Creep gitu kan. What the hell am I doing here? I don't belong here, kayak gitu ya. Udah kita frustasi, kayak musiknya juga mendukung, kayak makin males. Ini ngapain? Ini gue belajar apa? Apa ini jalan gue gitu? Nanti malah yang ada kita berpikir gitu. Tapi coba kalau lagi deadline dengerin lagunya Muse, Time is Running Out. Wah itu nanti jadi, oh iya waktu tinggal dikit. Ayo harus semangat. Atau mungkin kalau misalnya ngerasa susah gitu ya, ada yang saya takut atau apa, saya suka nyetel lagunya John Mayer yang War of My Life, karena dia kayak come out angel, come out ghost gitu, kayak apapun itu lu keluar, maju sini, gue maju gitu. Nah, kayak gitu itu bisa. Intinya kita harus menyituasikan itu. Mungkin nggak harus lagu juga, ada orang-orang yang misalnya cara menyiapkan mentalnya tuh lihat gambar macan gitu, bisa juga mungkin kayak jadilah seperti macan. Ini malah jadi iklan. Nah, padahal nggak ada kerjasama ya, pikiran aja. Terus kalau kamu gampang ngantuk, ya mungkin kalau beberapa orang mungkin bisa cuci muka, atau mungkin ada yang bisa beribadah dulu, gerak dulu, lompat-lompat dulu. Tapi salah satu yang saya akhirnya temukan itu sebenarnya paling sehat adalah power nap. Power nap itu sebenarnya kan kalau kita ngantuk, kopi atau hal-hal lain itu sebenarnya kan stimulus yang agak-agak artificial gitu ya. Dan di satu titik sebenarnya bisa jadi kopi itu malah bikin kamu makin tidur. Itu ada anomali juga, tapi itu lain waktu ya bahasannya. Cuman power nap ini karena kita kurang tidur ya, prinsipnya ya kita harus tidur dulu gitu. Tapi yang penting tidurnya berkualitas. Nah itu saya dulu sering juga kalau udah males gitu ya, udahlah tidur dulu. Kalau di NTU dulu saya sukanya tuh ke musola, bukan untuk ini ya, untuk power nap aja 10 menit tiduran di musola, terus kayak udah seger balik lagi ke lab. Terus kalau ada distraksi pikiran yang membuat kita nggak bisa mulai, kadang kan mau mulai tapi kayak keganggu, nanti mikirin itu, mikirin ini, atau ada masalah, ya kamu bisa tulis dulu di buku, oke, sekarang saya punya masalah ini, tapi masalah ini kita simpen dulu, kita taruh kotak dulu, kita taruh kertas dulu, jangan ditaruh di kepala, karena kita mau belajar gitu. Ya kalau bisa sih sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan ya, kalau misalnya emang bisa diselesaikan dulu supaya fokus belajarnya. Tapi kalau emang nggak bisa, kita secara temporer, kita secara untuk waktu yang singkat kita taruh dulu di kertas, karena problemnya kalau begitu kita tulis, problemnya jadi di kertas, udah bukan di kepala kita gitu. Itu yang bisa salah satu yang saya gunakan. Ini buku yang udah menemani saya, jadi saya kalau udah kepikiran apa yang ngedistract saya tulis dulu di situ, jadi bisa fokus lagi, balikin fokus lagi. Nah, kalau misalnya masalahnya adalah frustasi karena merasa ketinggalan, ya kita harus mulai dari yang kita bisa. Itu udah hukumnya kayak gitu. Karena dalam ilmu pengetahuannya kayak pohon gitu. Kita nggak bisa langsung metik buahnya, kita harus tanam dulu dari biji, dari akarnya nanti jadi batangnya ada dahan, ranting, baru ada buahnya. Nggak bisa kita tiba-tiba mengharapkan buahnya tanpa tanpa punya akarnya. Kita nggak bisa nguasain bagian yang kita ketinggalan kalau kita nggak tahu dasarnya.
Jadi justru kamu harus belajar dari hal yang kamu bisa, karena setiap pengetahuan tuh selalu dibangun di atas pengetahuan yang lain. Di otak itu informasi dicantolkan ke informasi yang udah kita punya. Kalau kita nggak punya informasi sebelumnya, ya kosong gitu. Mau kita cantolin, mau kita baca berulang-ulang ini yang namanya buku, atau kita nonton video, kalau babnya udah terlalu advance, nggak bisa. Makanya kalau di Pamify kita udah desain ini berdasarkan urutannya. Kalau kamu nggak bisa bab yang ini, misalnya ketinggalan di situ, ya mulai dari yang kamu bisa, mulai dari intronya dulu gitu. Kalau udah nguasain 90%, kuisnya pun kamu kerjain, ya kamu bisa move on ke berikutnya. Kenapa kuasai 90%? Ya karena mungkin 100% tuh agak susah ya, mungkin kamu 100% tuh butuh latihan sampai akhirnya kamu bisa hafal di ingatan gitu. Kita juga dulu kan mulai waktu kecil juga nggak langsung ngerti angka-angka gitu kan. Awalnya harus ngitung dulu bahkan anak kecil tuh ngitungnya dari angka 8 tuh nggak bisa langsung ngitung 8 tambah 9. Dia langsung hitung 8, 9, 10 nggak bisa. Dia harus hitung dulu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru lama-lama dia hafal, udah masuk learningnya di kepala, udah otomatis kayak nyetir tadi udah nggak mikir lagi, baru dia bisa gunakan itu. Makanya kuasai at least 90%, nanti seiring kita berlatih lama-lama jadi 100%. Jadi harus ngikutin jalur latihannya supaya nggak frustrasi. Karena walaupun waktunya kelihatannya singkat, kamu nggak bisa melakukan akselerasi langsung mikir belum level 3 kok udah lawan level 3, ya nggak bisa. Ini emang udah jalurnya. Tapi menariknya begitu kamu kuasai level 1, akan lebih mudah nguasain level 2, akan lebih mudah nguasain level 3. Jadi this is necessary. Kalau emang nggak ngerti, mulai dari yang emang kamu paling bisa, baru maju materinya, biar nggak frustasi. Karena hal yang kecil itu tidak sepele, ya karena sepele ini pemain bola. Distraction, sorry ke distract. Jadi pikiran saya tuh juga suka jumping ya, makanya ini juga kenapa saya suka nulis tuh karena pikiran saya emang agak-agak racing lah, lompat-lompat. Kecil itu nggak sepele, tapi begitu satu domino kita selesaiin, kita bisa nyelesain berikutnya. Jadi ada satu motivational video inspiring gitu ya, seorang jenderal US ya bilang, salah satu caranya kalau kita mau achieve great things adalah dimulai dari merapikan tempat tidur gitu. Makanya kita ada lagu rapikan tempat tidur, gosok gigi, karena hal-hal kecil nanti kita semakin semangat, ada sense of kita nyelesain achievement kayak di game gitu. Lama-lama kita bisa melakukan hal yang besar. Dan kalau dihitung-hitung pun, walaupun kita belajar nggak maksimal, tapi kalau kita cicil kan lama-lama juga bertambah terus gitu. Dan ada sebenarnya istilah ya itu, kita harus bikin progres at least sekian persen lah. Karena progres 1%, 2%, 3% kelihatan kecil, tapi kalau bunga berbunga itu lama-lama jadi gede gitu. Kita manusia tuh bias terhadap yang namanya power law ini, bahwa compound growth yang dihasilkan karena bunga tadi dari hal-hal kecil ini, itu bisa tiba-tiba bedanya jauh, eksponensial gitu kalau di matematika. Jadi ingat, kecil itu nggak sepele, makanya kamu mulai dari yang kecil yang paling kamu bisa lakukan. Kalau kamu bosenan, bisa mencoba teknik Pomodoro ini gitu. Kalau emang ada hobi-hobi lain, ya pas istirahat 5-10 menit, jadi singkirkan distraksi, kondisikan situasi, fokus 25 menit, 5-10 menitnya istirahat, kamu bisa ngerjain hal-hal yang kamu pengen. Kalau saya dulu kadang, karena saya tuh juga, ya karena saya bosanan, akhirnya saya banyak explore banyak hal ya. Misalnya ini sekarang ini kalau lagi kerja gini, misalnya sela-sela meeting, saya suka main gitar bentar, untuk latihan piece yang saya suka, atau keyboard. Kalau misalnya, atau suka main sketsa, doodling gitu, bagus juga, karena yang namanya doodling, main musik gitu-gitu tuh bisa ningkatin working memory kita juga, yang mana si working memory ini akan membantu kita untuk fokus pada tujuan jangka panjang. Jadi kalau bosenan bisa pakai Pomodoro, dan breaknya pakai buat ngerjain hal yang kamu suka. Terus kalau masalah kamu temen, ya temen itu kalau misalnya sesuai sama tujuan kamu, ibarat gelombang aja tuh makin menguatkan gitu. Ketemu temen yang satu tujuan, yang nyambung, satu visi, itu akan semakin mempermudah kamu gitu. Tapi kalau ketemu temen yang frekuensinya beda, tujuannya beda, dijumlahin, saling bertabrakan, malah nol gitu, malah nggak bisa nyambung.
Dan itu wajar, kita nanti seiring dengan berjalannya waktu semakin dewasa itu yang namanya kita gonta-ganti teman tuh wajar, itu udah hukum alam gitu. Karena orang berubah gitu. Nggak selamanya pertemanan itu harus harus dipertahankan mati-matian. Kita juga harus objektif juga, tujuan kita apa, kita mau kemana. Kalau satu orang mau ke sini, satu orang mau ke sini, nanti kita malah nggak nyampe ke tujuan kita. Jadi berteman dengan siapa saja, kita tetap menghargai, tetap care sama teman-teman itu. Tapi kalau emang kita punya tujuan, dan tujuan itu penting, ya kita harus cari sahabat yang emang bisa mendukung kita ke arah sana. Dan kita harus berani bilang enggak gitu. Karena ya ketika kita tahu ini penting, ini kalau ceritanya kan Noah's Ark gitu kan, orang berpikir ngapain Noah bikin kapal gitu kan, tapi kan ceritanya adalah ada banjir bandang gitu, dan ketika banjir toh orang-orang juga butuh untuk naik kapal ini. Makanya start a huge foolish project like Noah, it makes absolutely no difference what people think of you. Jadi ujung-ujungnya orang-orang yang kalau misalnya kita terganggu penilaian orang lain tuh hanya bisa komen doang kok. Kalau orang itu benar-benar care sama kita, apa iya nanti kalau kita gagal dia mau nolongin? Belum tentu juga, walaupun teman-teman kita sendiri juga kalau kita lagi susah, itu belum tentu nanti dia akan bantuin. Jadi kadang opini mereka juga nggak selamanya harus kita turutin, karena kalau kita susah, kita misalnya males-malesan, kita nggak belajar, yang rugi kita sendiri, yang ngerasa menderita kita sendiri gitu loh. Yang menanggung konsekuensinya kita gitu. Jadi kalau kita udah punya tujuan mau mengejar itu, ya berilah diskon terhadap opini orang lain, nggak usah didengerin amat gitu. Nah, kalau misalnya udah sampai di tahap kamu udah mau belajar, tapi terus kamu ngerasa blank gitu, ya memang balik lagi ya. Ini pas kita bayi, ada 3, ini apa ya istilahnya, neurotransmitter. Dopamin, noradrenalin, asetilkolin, kombinasi ini, DNA ini untuk yang disebut peak performance, yang membuat kita bisa belajar dengan sangat efektif itu DNA ini. Dan itu yang namanya asetilkolin itu otomatis ngalir lah waktu kita bayi, makanya kita jadi super learner. Tapi begitu kita beranjak dewasa, dia ketutup. Tapi untungnya kita bisa membuka keran si asetilkolin ini dengan cara nyari sesuatu yang emang membuat kita penasaran, nyari sesuatu yang buat kita baru atau mengejutkan atau membuat kita, wah ternyata yang kita pahami selama ini salah. Nah, carilah kayak gitu dari pelajaran. Dari setiap materi apapun, cari apa yang ini kira-kira berkaitan sama kamu, yang membuat kamu ngerasa ini penting untuk dipelajari. Misalnya ini kaitannya sama tujuan kamu apa? Oh, saya benci biologi, tapi biologi ini butuh buat UTBK. Saya mau masuk universitas yang top. Jadi saya harus belajar biologi, itu bisa. Atau biologi ini apa ya pentingnya buat bidang yang saya sukai? Oh, di game ternyata banyak tentang biologi. Atau kalau kamu suka komputer, ternyata sekarang ada area yang namanya bioinformatics. Selalu cari ini. Dan ini yang sebenarnya kita lakukan juga di Pahamify, kita coba bantu dengan membuat skrip-skrip video pembelajaran yang emang story-nya itu kamu bisa relate gitu. Atau ada jokes-jokes yang kamu suka, itu juga bisa membangkitkan sense of belajar kamu gitu, biar nggak males. Karena salah satu hal-hal yang emosional, yang ada seru-serunya, yang bikin kita thrill gitu, itu yang juga bisa bikin kita belajar. Ini kalau mau tahu lebih lanjut ada di ini ya, kalau di Pahamify bagian tips and motivasi di Learning How to Learn, atau yang ini juga bisa nonton di YouTube Learning How to Learn with Utata. Oke, lanjut. Ya, lagi-lagi kita harus dalam memerangi kemalasan ini, kita harus mengevaluasi diri. Jangan sampai di upaya kita untuk menjadi lebih rajin itu malah membebani kita. Lagi-lagi, ingat lagi, kita sekarang butuhnya seberapa. Perubahan tuh selalu dimulai dari yang kecil-kecil dulu gitu. Kita nggak bisa dari 0 ke 100, tapi 0 ke 1 dulu, 1 ke 2, 2 ke 10. Karena nanti semakin kita naik ke atas, itu kita semakin cepat ngejarnya. Tapi emang awal-awal ini berat dulu. Kalau dibikin kurva tuh, kurvanya lurus gini dulu, lambat, lama-lama bisa mendaki. Nah, evaluasi terus ini, jangan sampai dalam perjalanannya kita malah stres sendiri. Evaluasi juga tujuan kita, karena dengan kita ingat lagi tujuan tuh nanti
enak lah, kita jadi termotivasi untuk belajar. Nah, dalam kaitannya dengan itu, ini ada sebuah tips yang sangat simple tapi sangat powerful. Pilih jalan yang mendaki. Pilih pilihan yang sulit. Ini ada di esai dari Paul Graham, itu yang bikin Y Combinator, yang Harvardnya startup tadi, yang saya alumninya. This is a good plan for life in general. If you have two choices, choose the harder. If you're trying to decide whether to go out running or sit home and watch TV, go running. Probably the reason this trick works so well is that when you have two choices and one is harder, the only reason you're even considering the other is laziness. You know in the back of your mind what's the right thing to do, and this trick merely forces you to acknowledge it. Jadi ketika kita udah tahu hal yang penting, kita tuh akan bikin pilihan lagi. Otak ini kayak, ini susah nih ngerjain ini, kita cari distraksi. Kita sehingga punya pilihan, mau main game atau belajar ya, mau olahraga atau rebahan ya, gitu. Nah, ini tuh nanti kita harus sadar bahwa ini sebenarnya trik dari otak kita sendiri untuk melakukan hal yang mudah gitu. Padahal kita tahu hal yang benar untuk dilakukan adalah yang susah. Jadi kalau ada pilihan dan itu lebih susah, lakukan itu. Makanya kadang kita mau ngomong sama orang pun susah, padahal kita tahu itu yang benar, lebih mending kita nggak usah ngomong, tapi masalahnya jadi berlarut-larut gitu. Padahal kadang kita harus menciptakan, menjalankan yang namanya tough talk gitu, tough discussion. Nah, ini saya sendiri karena belajar pengolahan sinyal, nanti kalau teman-teman belajar di matematika, itu ada metode estimasi yang namanya steepest descent atau gradient descent gitu. Ini kalau misalnya kita naik gunung, kita nggak ngerti puncak itu jalannya kemana, tapi kita tujuannya mau ke puncak. Cara yang paling gampang adalah cari yang paling nanjak. Karena lama-lama kemiringan kita akan naik, dan semakin nanjak itu nanti kita akan nyampe puncak. Simpelnya gitu. Dan ini dilakukan di matematika, di banyak mesin ini sebenarnya menggunakan teknik ini gitu, pendakian yang paling curam. Dan sama juga kita setiap mau memerangi kemalasan tuh sebenarnya seringnya kita males aja karena apa? Kita udah tahu yang benar kemana, tapi karena itu berat kita nggak mau melakukan gitu loh. Karena kita terperangkap di zona nyaman. Jadi emang keluar dari zona nyaman kenapa berat? Karena kita sedang mendaki. Jadi kalau ada pilihan yang susah, pilih yang susah. Walaupun nanti juga harus lihat ya, balik lagi harus evaluasi ini. Di satu titik tertentu terlalu susah itu malah bikin kamu frustrasi gitu. Jadi kamu harus paham diri kamu lagi ada di titik mana, harus pilih pilihan susah atau enggak. Tapi most likely kalau kita sedang ada di webinar ini, kemungkinan kita lebih sering milih pilihan gampang daripada pilihan yang mendaki. Ya, lagi-lagi ini semua tuh cuma bisa dilakukan kalau refleksi diri. Sekarang ini saya ngelihat banyak orang misalnya, wah gimana caranya supaya nggak malas, supaya nggak kecanduan sosmed, terus melakukan yang namanya dopamine detox. Tapi sebenarnya kalau saya baca-baca lagi itu agak kurang ya. Ya jadi itu populer aja lah, mungkin belum tentu signifikan. Justru yang terbukti populer adalah kita melakukan refleksi diri, kita mengevaluasi diri. Oh hari ini udah ngapain ya? Misalnya kita udah bikin jadwal tapi nggak terlaksana, apa aja yang nggak terlaksana? Kenapa nggak terlaksananya? Itu malah lebih efektif. Karena dengan itu kita juga jadi tahu, oh tujuan kita apa sih di masa depan? Terus ngingetin kita lagi akan tujuan kita. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, kita jadi tahu bagian mana yang dibenahi. Karena kalau mau kita langsung ideal, mau langsung super produktif, itu susah. Tapi lebih gampang adalah memperbaiki dari yang sudah ada. Misalnya kita hari ini punya 5 kesalahan, perbaiki dulu 1 hari ini, besok 1 lagi, besok 1 lagi gitu. Lama-lama habis gitu. Tapi bertahap. Jadi mau mengubah kebiasaan pun nggak bisa langsung kamu pengen punya 5 kebiasaan baru sekaligus, nggak bisa. Kebiasaannya harus diubah satu-satu, dan cara mengubah kebiasaan adalah dengan mengganti kebiasaan lama kita. Karena waktu kita kan tetap 24 jam gitu kan. Energi kita juga segitu. Artinya harus ada yang diubah. Makanya kalau di Hutata itu kita pernah bahas, ada aturan ketika daripada lakukan gitu. Kebiasaan buruk apa yang mau kita ubah, kita harus tahu triggernya apa,
terus apa yang mau kita lakukan. Jadi misalnya ketika saya sedang mau ujian, daripada frustrasi lalu main Mobile Legends, lebih baik saya cicil dikit-dikit gitu ketika saya seminggu sebelum ujian, misalnya kayak gitu. Harus ada apa yang mau diubah, kebiasaan buruk apa, kebiasaan baik apa, kita ganti, dan itu dilakukannya bertahap. Nanti lama-lama kita bisa akhirnya gelasnya penuh gitu. Oke. Ya, ini yang ultimately ya, ketika kita mau takut gagal atau males-malesan, ini quote dari Buddha, the problem is you think you have time. Kadang kita ngerasa punya waktu, padahal kita sebenarnya nggak ngerti loh kayak berapa detik lagi kita akan masih hidup gitu kan. Jadi ketika kita udah mulai ngerasa males, tapi kita tahu kita pengen apa, coba bayangin, apa kita akan nyesel nggak nanti misalnya udah menjelang kematian gitu, udah maksimal belum dalam hidup ini. Jangan sia-siakan masa kini gitu. Dan dengan kita berpikir ini, kita jadi ada sense of urgency. Oh iya, gimana kalau besok kita mati? Apa yang mau kita lakukan? Kita tentunya pengen memberikan yang terbaik yang kita bisa. Kita mau maksimalin sisa waktu yang kita punya. Nah, ini kutipan terakhir sekaligus menutup dari seorang Imam Syafi'i. Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Kalau quotes-quotes zaman sekarangnya itu bentuk lainnya adalah pain is temporary, but GPA is forever gitu. Nah, kalau saya suka menyesuaikan ini kalau untuk para pejuang UTBK, ya perihnya belajar gitu ya, itu ya sementara, tapi nilai UTBK itu nanti permanen gitu. Kecuali nanti mau gap year ganti, itu ya bisa. Tapi kalau misalnya bisa di kesempatan pertama, why not gitu kan, gitu. Oke, mungkin segitu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin bisa dibalikin lagi ke Felis. Oke, Kak Fikri, makasih banyak tips and triknya yang menurut aku sangat insightful, dan menurut aku ini materi yang teman-teman semua, termasuk aku juga harus tahu dulu gitu kan sebelum kita bisa cari solusi buat diri kita sendiri. Nah, untuk mempersingkat waktu, aku langsung next ke question-nya aja ya, Kak. Jadi nanti mungkin aku akan kasih dua pertanyaan tentang tema yang sama. Pertama nih, banyak beberapa orang teman-teman di sini yang nonton nanya mengenai motivasi. Ada yang kasusnya dua nih. Kasusnya ada yang dia tuh bingung gitu cara memotivasi diri tuh gimana sih supaya lebih rajin. Berarti kan mungkin dia kayak pengen motivasi dari diri dia sendiri, tapi dia nggak punya dan dia nggak tahu gimana cara dapetin itu. Yang kedua, ada yang nganggapnya gimana sih kalau misalnya dia udah ada di level motivasi level 0, tapi dia ada di lingkungan yang orang tuanya misalnya skeptical sama professional help kayak psikolog gitu. Terus jadinya anggapannya tuh masalah orang ini ya karena murni malas aja gitu. Nah, itu kira-kira solusinya gimana sih, Kak? Jadi mungkin Kakak bisa kasih tanggapan terhadap dua kasus itu tentang motivasi. Ya, oke, makasih. Jadi kalau yang pertama, gimana cari motivasi. Yang kedua, tahu dia nggak motivasi karena bermasalah, tapi orang tuanya skeptis ya terhadap mental health. Benar ya pertanyaannya? Ya. Oke, kalau untuk yang pertama, kadang cari motivasi itu bisa dengan kita merenung, satu, ke dalam diri, ngelihat ke dalam diri. Kedua, ngelihat keluar. Ngelihat keluar nih bisa macam-macam. Bisa kita jalan-jalan, mengobserv orang, kita coba pelajari lebih dekat, kita coba berempati, kita jadi nanti akan nemu masalah-masalah di kehidupan ini yang nanti itu bisa jadi motivasi kita juga. Lihat orang-orang yang mungkin menurut kita kurang beruntung daripada kita, bisa dengan lihat orang yang malah menurut kita udah mencapai kesuksesan yang luar biasa. Itu jadi antara lihat ke atas dan lihat ke bawah, bahasa gampangnya, itu bisa juga membuat kita termotivasi. Terus ketiga, malah kita mungkin harus melakukan sesuatu aja gitu.
mungkin kamu nggak ngerti harus ngapain sekarang, belajar dulu aja atau ngerjain apa, nanti bisa jadi kamu akan nemu itu gitu. Karena kadang kita pusing nunggu supaya kita dapat makna dalam kehidupan, padahal dengan kita berbuat itu kita jadi malah menemukan makna gitu. Kalau belum tahu mau ngapain, cobalah berbuat baik, coba tawarin diri untuk membantu orang. Karena yang namanya kindness itu nanti baliknya ke diri sendiri juga gitu. Terus keempat ya bisa dengan baca-baca buku-buku gitu, karena dengan kita memasukkan otak informasi ke otak, nanti kita ini akan bisa menemukan diri kita sendiri. Jadi kemarin-kemarin saya sempat bahas juga di Twitter, paradoksnya adalah kita menemukan diri kita itu dari orang lain. Orang-orang yang brilian di muka bumi ini gitu, orang-orang jenius-jenius itu tuh hanya bisa mengeluarkan potensinya, kejeniusannya hanya kalau dia membaca. Dari dia membaca terus dia jadi tahu, oh ini pikirannya mirip kayak saya nih. Oh ini adalah cita-cita yang saya pengen juga. Ini orang misinya resonate nih, saya bisa relate nih. Saya ngerasain hal yang sama dengan yang dia rasain. Itu dengan semakin kita banyak explore, melihat dunia luar, membaca, lebih banyak membaca, lebih banyak melihat. Itu sih. Itu untuk yang pertama ya, mudah-mudahan menjawab. Terus yang kedua, ya emang ini ada hal-hal yang walaupun kita udah mencoba, mungkin kita emang nggak bisa karena faktor itu ya, kondisi tertentu yang kita punya. Ya sekarang ini kan udah ada online juga, misalnya di Pahamifa itu juga udah ada, kamu mungkin bisa konsultasi ke psikolog dulu, atau mungkin bisa nyoba yang platform-platform lain juga bisa gitu kan. Dan kalau emang ada artikel atau video tertentu yang bisa kamu kasih tahu ke orang tua kamu komunikasikan, ya itu bisa juga dilakukan ya. Walaupun emang kadang ini emang problema di negara Asia sih. Saya juga sempat riset tentang ini ya, mental health issue ini. Kayak di beberapa negara ini dianggapnya nggak ada gitu kan. Padahal ya ini emang nyata adanya gitu loh. Maksudnya ini udah terbukti secara empirikal, emang ketika orang depresi itu sesuatu di otaknya yang terjadi. Saya udah pernah bahas juga di video hujan tanda tanya, cari aja otak saat depresi. Jadi itu memang udah di luar keinginannya gitu. Mau orang ini berusaha kayak gimana, itu memang ada sistem yang terganggu di pikirannya, dan itu sangat normal. Secara statistik pun nanti di dunia ini makin banyak yang ngerasain itu. Jadi seiring populasi meningkat, seiring umur meningkat tuh juga secara statistik entah kenapa ini meningkat. Jadi yang namanya isu mental health ini makin lama juga saya percaya one day ini akan orang lebih tercerdaskan sih. Cuman ya itu, kalau practically speaking yang bisa dilakukan adalah ya komunikasi, dan komunikasi ini emang sesuatu yang kita nggak boleh lelah ya. Kadang susah meyakinkan orang, tapi kalau kita tahu ini benar ya kita harus terus-menerus mencoba meyakinkan itu. Terus ya kedua itu coba online aja yang murah, ada diskon-diskonnya gitu. Mudah-mudahan menjawab. Oke, semoga menjawab ya teman-teman. Oke, kalau gitu terakhir nih Kak, tentang sistem belajar yang flow itu kan berarti kayak teman-teman di sini juga banyak yang relate gitu. Kayak ada masanya dimana mereka kayak cepet jenuh, atau kayak apa ya, mereka mau solve suatu masalah, di dalam proses flow-nya itu mereka mau solve suatu masalah tapi gak solve, terus mereka jadi ngerasa aduh apa sih, yaudah ntar dulu procrastinate, terus karena udah terlalu sering procrastinate malah jadi cenderung juga gampang nyerah. Nah itu kan bahaya banget ya Kak, pas udah gampang nyerah itu. Nah itu menurut Kakak gimana sih caranya supaya harus bisa tetap konsisten gitu dan gak kelamaan menunda pekerjaan? Oke, jadi pertanyaannya sebenarnya gimana menjaga si flow ini ya. Ya itu tadi ya, pertama emang menu belajarnya harus tepat. Kalau emang kita belum levelnya nyelesain itu ya mau lama-lama juga nggak bisa gitu. Tapi kalau kita tahu ini adalah benar-benar next step-nya dari kemampuan kita dan ini harus diselesaikan. Tapi kalau misalnya kita belajar itu kadang suka nggak nyampe, yang bisa kita lakukan adalah naruh itu di pagi hari gitu, ketika energi kita masih besar, ketika kita masih seger. Karena kadang ada faktor ini juga yang membuat kita frustasi, nggak bisa nyelesain problem itu, karena kita udah capek, pikiran capek, nggak ada energi, kita tunda sampai malam,
malam energinya udah habis, ngerjain juga otak udah buntu, ya akhirnya nggak kelar gitu. Jadi kalau di beberapa tips productivity itu selalu lakukan hal yang paling susah di awal justru, time blocking sampai itu beres. Karena begitu itu udah beres, malah itu mungkin dapat energi lagi kita, energi psikologis kita dapat lagi karena ada sense of fulfillment itu. Terus ya dalam belajar itu emang kadang harus sabar ya, kadang ada hal-hal yang emang kita nggak bisa belajar saat itu juga, ya itu bisa nanya ke orang, jangan ragu nanya ke orang yang lebih ngerti kalau emang udah stuck. Kadang kita pengen selesaiin sendiri tapi stuck gitu. Kecuali kalau kamu S3 ya, kalau S3 tuh karena kadang udah ada di puncak pengetahuan manusia yang itu tidak ada yang bisa menolong kamu selain diri kamu sendiri kadang. Cuman kalau misalnya masih SMA gitu pasti adalah opsi-opsi untuk bantuan gitu kan, bisa buka Famify, bisa nanya-nanya orang gitu kan. Dan itu karena saya pernah ngerasain itu ya, kita punya growth mindset tapi kita harus tahu batas kita juga. Dulu guru saya les renang tuh pernah di les terakhir saya waktu SD, saya tuh belum sampai bisa berenang. Kalau nggak salah itu baru mau habis meluncur tuh berusaha kakinya biar bener gitu. Pokoknya baru berusaha supaya bisa renang, terus saya nggak bisa, capek, akhirnya sama si guru les saya itu ya suruh berhenti gitu. Dan karena emang udah batasnya, emang udah nggak bisa, tapi besok coba lagi. Tapi lucunya waktu itu karena saya terus ujian apa segala macam, saya nggak datang lagi lesnya, udah males. Tapi lucunya berapa tahun kemudian saya coba renang malah bisa lagi gitu. Karena ternyata pelajaran-pelajaran ini tuh sebenarnya kita nggak tahu bahwa otak kita ini senantiasa bekerja di background. Kalau di Learning How to Learn with Utara udah pernah dibahas, ada focus thinking sama diffuse thinking. Ketika kita yang biasa kita definisikan sebagai belajar, itu kita focus thinking. Ada satu problem, kita berusaha nge-crack terus. Tapi kalau kita terus malah istirahat, tidur dulu, atau ngerjain yang lain, tiba-tiba suka kepikiran lagi. Jadi ketika kita udah ngerasa stuck banget, emang justru harus berhenti dulu. Mungkin itu emang energinya udah habis gitu. Kita harus refreshing dulu, biarin otak kita bekerja di background, tiba-tiba ketemu. Kalau nanti suatu saat kalian jadi programmer, itu yang namanya nyari bug itu ya, kadang kita cuma salah ngetik titik koma atau cuma satu baris, itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu. Bahkan kalau saya S3 waktu itu berbulan-bulan baru tahu kesalahannya. Itu wajar gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, kalau gitu makasih banyak ya Kak atas jawabannya dan insight-nya hari ini. Semoga juga pertanyaan sama jawaban tadi udah mewakili juga ya buat teman-teman yang lain, karena sayangnya kita udah harus menutup webinar malam hari ini. Jadi terima kasih banyak buat Kak Fikri.